Sifatku yang terlalu bertanggung jawab ini merepotkan juga. Ini gawat. Ini benar-benar gawat. Disergap siluman dalam keadaan seperti ini. Sepertinya benar-benar dalam keadaan terdesak. Benar, wujudku yang sebenarnya adalah siluman. Kenapa kau bisa tahu? Tato itu. Tato seperti itu dibuat di atas tubuh wanita dari bangsa Sumi kuno yang sudah bersumpah menyerahkan dirinya sebagai istri dewa. Tidak mungkin wanita seperti itu punya suami. Ya, siluman kurang ajar. Dia bermaksud untuk mempermainkanku. Sepertinya siluman itu adalah makhluk yang punya sifat sangat buruk. Dari wujudnya saja sudah terlihat. Sekarang aku sudah tahu muslihatnya. Hai, kau siluman kejam. Ternyata luka itu hanyalah buatanmu sendiri. Untuk memperdaya aku ya. Aku sungguh malu. Kenapa calon dokter sepertiku sampai tidak menyadari hal seperti tadi? Apa maksudmu? Kamu adalah suami yang tinggal di rumah itu tadi ya? Apa? Bekas suntikan di tangan kananmu itu adalah bukti yang tidak bisa diingkari. Sekarang keadaan berbalik. Kau yang kalah. Kau bukanlah makhluk yang kukejar tadi. Karena itu rasanya aneh kalau kau mengatakan mau membalasku. Tapi kalau kau mau menghalangiku, akan kulayani. Kenapa kau bisa tahu kalau itu bukan aku? Soalnya wajah kalian benar-benar berbeda. Juga suaranya. Menurutku suaramu sedikit lebih tinggi dan nyaring. Asal memperhatikan baik-baik, aku bisa melihat dari pohon mana daun yang jatuh di hutan. Dibandingkan dengan itu, membedakan kalian sangat mudah. Kau tadi menggantikan temanmu saat melompat dari air terjun, kan? Hei suamiku, ayo keluar. Ada sesuatu yang menarik yang harus kau lihat. Ayo. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang bisa membedakan kita suami istri. Senang ya. Apa kau bisa membedakan suara dan wajah mereka? Sedikit pun tidak. Pokoknya yang tadi kena pukulanku dan pukulan Kurapika itu adalah sang suami. Iya, tapi suaminya yang mana? Sebelum ini dia bisa meramalkan datangnya badai. Sekarang bisa membedakan siluman. Kemampuan yang sangat unik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kami adalah pasangan suami istri pemandu. Dan aku putrinya. Kalau aku putranya. Hai semuanya. Aku menyuruh kedua anakku untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri untuk tinggal di dusun itu. Seperti yang telah dikatakan oleh Kurapika tadi, memang benar tato ini berasal dari budaya Sumi kuno dan bagi wanita yang sudah bersumpah untuk menjadi istri dewa. Kau punya kecermatan dan pengetahuan yang sangat luas, bahkan sampai mengenali petunjuk sekecil ini dan mengetahui bahwa kami sebenarnya bukan pasangan suami istri. Dan untuk dirimu, Leorio, walaupun kau tidak menyadari kalau ini adalah luka palsu, tapi penangananmu terhadap yang terluka sangatlah cepat. Yang lebih penting dari semua itu ialah kau terus membesarkan hatiku. Membesarkan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Aku benar-benar terharu dengan kebaikan hatimu itu, Leorio. Hentikan itu, aku malu. Dan juga kau bisa membongkar penyamaranku hanya karena bekas suntikanku yang sangat kecil. Aku kagum padamu, Leorio. Lalu Gon yang memiliki kelincahan yang melebihi manusia biasa dan ketelitian yang luar biasa hingga bisa membedakan kami, suami dan istri. Kalau tahu dari tadi seperti itu, aku tidak akan memukulmu keras-keras. Maaf ya. Selamat, kalian bertiga telah lulus. Sekarang kami akan mengantar kalian sampai ke tempat ujian antar. Aku takut pada ketinggian, jangan jatuh padaku ya. Aku takut. Bukankah keberanian adalah kelebihanmu? Ah!
aku akan bisa mengikuti ujian hunter yang sesungguhnya. Bisa bertemu dengan orang seperti apa ya? Lalu ujiannya seperti apa ya? Itu dia. Gedung itulah tempat ujiannya. Wah, besar sekali ya. Wah, benar-benar pantas untuk dijadikan tempat ujian hunter. Pintunya saja megah. Ini hebat. Jadi dari berbagai penjuru dunia. Akan berkumpul seluruh peserta yang mengikuti ujian hunter. Apa ayah dulu juga merasakan hal yang sama ya? Hei, bukan yang itu. Pintu masuknya yang ini. Selamat datang. Selamat datang. Hai, kau ini bercanda ya, pemandu? Mana mungkin tempat seperti ini? Pak, pesan stick set. Dipanggang bagaimana? Yang lama. Apinya kecil ya. Baik, masuklah ke dalam. Silahkan, sebelah sini. Beginilah ujian hunter. Selalu saja terjadi hal yang tidak diduga oleh peserta. Dari berjuta-juta peserta yang ingin jadi hunter, hanya ada 1 dari 10.000 yang berhasil. Hah? Itu perbandingan peserta yang berhasil tiba di tempat ujian. Bagi peserta yang baru, kalian ini termasuk hebat. Aku bersedia mengantar kalian lagi tahun depan. Terima ini. Nah, berjuanglah, para pemula hunter. Kiriko, Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Seluruh ruangan ini Begitu ya? Hebat ya. Terima kasih. Menyenangkan juga. Tapi kata-katanya itu sangat tidak sopan. Kedengarannya seakan-akan tahun ini kita tidak akan berhasil saja. 1 orang dalam 3 tahun. Hah? Itu adalah kemungkinan berhasilnya pemula. Mungkin dikarenakan ujiannya yang begitu berat. Banyak peserta pemula yang gugur di tengah ujian. Lalu mereka tidak mampu lagi mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Tapi aku sungguh heran, kenapa mereka semua ingin sekali menjadi hunter sampai mengalami hal yang seperti itu. Apa kau mengikuti ujian ini tanpa mengetahui apapun? Iya, begitulah. Dengar ya, yang disebut hunter adalah Pekerjaan yang menguntungkan di dunia ini paling dan terhormat di mendapatkan dunia. uang. Lagi-lagi kau sok hebat. Dasar mata duitan. Gon, dengar baik-baik. Ada benda bernama kartu lisensi yang hanya bisa dimiliki oleh seorang hunter yang resmi. Asalkan ada kartu itu, kita bisa memasuki negeri manapun dan bisa menggunakan fasilitas negara dengan cuma-cuma. Kalau bisa jadi treasure hunter dan berhasil menemukan banyak harta karun ataupun benda berharga, kita bisa jadi orang yang sangat kaya. Tidak, Gon. Tugas seorang hunter adalah menjaga kelestarian alam dan manusia. Misalnya hunter peninggalan kuno atau hunter makhluk langka. Mereka bisa mengungkapkan peradaban masa silam atau melestarikan hewan yang terancam punah. Untuk itu diperlukan mental baja dan tekad yang kuat. Bagaimana, Gon? Kau ingin menjadi hunter yang mana, Gon? Jadi hunter yang mana ya? Suasananya jadi jauh berbeda.
mereka tidak sama dengan peserta yang kita temui sebelum ini. Mereka semua pasti benar-benar hebat. Banyak sekali ya orangnya. Dengan kalian jumlahnya 405 orang. Hei, aku Tonpa. Tahun ini nomor 16. Tahun ini, Perkenalkan. Aku Gon. Mereka berdua ini adalah Kurapika dan Perkenalkan. Leorio. Perkenalkan. Kalian semua peserta baru ya? Kenapa bisa tahu? Begitulah. Karena ini adalah yang ke-35 kalinya aku ikut. 35 kali? Ya, aku veteran di ujian ini. Akan kuberitahu hal apapun yang belum kalian ketahui. Terima kasih. 35 kali. Astaga. Jadi kau Tonpa ya? Kau Kau pasti belum kenal. Karena aku juga peserta baru. Aku nomor 187. Maaf ya, ini pertama kalinya aku ikut. Senang berkenalan denganmu. Namaku Gon. Ini dia. Tonpa, rekor terbanyak kedua sepanjang sejarah karena gagal 35 kali. Dan 30 kali kau jadi peringkat terbawah. Hebat ya? hanya ikut saja, tapi pada akhirnya tidak berhasil. Mungkin seumur hidup aku hanya mengulang. Seumur hidup terus mengulang. Menurutku itu memang kata-kata yang sangat tepat untuk orang seperti dirimu. Permisi. Wah, dia itu orang yang benar-benar menyebalkan. Itu memang menyakitkan. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Tampaknya tahun ini akan berkumpul banyak orang yang cukup unik. Lihat itu. Cuma kau yang akan kuberitahu. Sebenarnya aku ini seorang ninja. Ya, itu benar. Itu karena setiap hari aku melakukan latihan yang berat. Tolong! Tolong aku! Kau harus berhati-hati. Kalau menabrak orang, harus minta maaf. Tahun ini pun banyak orang yang berbahaya. Peserta nomor 44, Yosoka, seorang ahli sulap. Tahun lalu, biarpun sudah dipastikan akan lulus, tapi dia didiskualifikasi karena telah mengajar habis-habisan panitia ujian yang tidak disukai. Selain itu, kudengar dia juga telah mencederai 20 orang peserta ujian lainnya. Kenapa orang seperti dia masih bisa mengikuti ujian tahun ini? Itu karena panitia ujian Hunter berubah setiap tahun. Dan panitia ujian itulah yang akan menentukan isi ujian. Asalkan mereka menentukan lulus, bahkan iblis pun bisa lulus. Itulah yang disebut dengan ujian Hunter. Baru saja waktu penerimaan peserta telah habis. Nah, waktunya sekarang ujian Hunter akan dimulai. Ini dia, akhirnya ujian dimulai. Celaka, aku merasa gugup. Bagaimana ini? Silakan kemari. Nah, saya akan menekankan sekali lagi. Ujian Hunter ini sangatlah berat. Seandainya kalian tidak beruntung atau kurang kemampuan, bisa dipastikan akan cedera atau bahkan mati. Tolong! Bagi orang yang tidak berkeberatan akan hal itu, silakan mengikuti saya. Akan saya perjelas kembali. Peserta ujian babak pertama sekarang tinggal 404 orang. Memang ini sudah sewajarnya. Tapi tak ada satupun orang yang mundur. Padahal aku sedikit mengharapkannya.